Kita akan menyampaikan update info perkembangan global. Pertama tentang ekosistem porsi kripto, ya. Kemudian terhubung atau dengan adanya ekosistem porsi yang akan diluncurkan, pastinya ada beberapa persiapan yang perlu diikutin. Pertama, kita juga akan menjelaskan tentang bot proses porsi yang telah diluncurkan. Dan kemudian nanti kita akan kehadiran tamu dari luar, yaitu Mr. Taekon dari Malaysia. Dalam beberapa hari ini dia aktif terhubung dengan tim global, terutama Mr. Lado, dan dia akan menyampaikan tentang apa yang dia terima sebagai informasi untuk Power Team Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke sesi materi, yang mana ini kita akan membawa tema proses sebagai generasi network berikutnya. Nah, jadi di sini saya akan mendetailkan nanti, dan mungkin materi ini pernah kita sampaikan sebelumnya, tapi pada prinsipnya inilah sebagai perbandingan atau materi atau pemahaman yang mana ketika kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang ada perbandingannya, itu akan menemukan suatu konsep yang sifatnya ada lebihnya, ya. Bisa disimpulkan ketika kita melihat sesuatu dengan pola pikir atau pola yang sudah pernah terjadi, kita akan menemukan suatu kelebihannya. Nah, itulah tujuannya dari materi yang ingin kita sampaikan malam ini. Kemudian tidak kalah pentingnya yaitu sesi tanya jawab dan sharing santai bersama leader Power Team. Nah, di dalam sesi ini harapannya lebih aktif untuk tanya jawab. Kemudian untuk tim leadernya juga lebih aktif untuk sharing tentang pengalamannya, yang mana pengalaman yang positif yang sudah sukses dijalankan di timnya masing-masing, dan itu dibagikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya selain untuk membantu sesama, kemudian juga untuk mempercepat random matrix yang ada di Power Team secara keseluruhan. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menjalankan bot Telegram, proses menggunakan versi video, yang mana sebelumnya sudah saya aktifkan di YouTube. Nah, jadi perlu diketahui di dalam pengembangan ekosistemnya proses ini nanti, yaitu porsi, itu kita diberi suatu hak istimewa sebagai pelaku pemasaran matrik. Nah, sama seperti konsep-konsep sebelumnya yang perlu teman-teman ketahui, pada saat peluncuran Proses meluncurkan dua program, yaitu X3 dan X4. Oke. Kemudian seiring berjalan jarak beberapa bulan berikutnya, tim pengembang juga meluncurkan matrik yang terbaru, yaitu Triple X. Nah, pada saat peluncuran Triple X, teman-teman yang sudah bergabung di program yang lama akan mendapatkan sebuah momentum, ya. Nah, momentum ini sendiri artinya adalah opsi, bisa diikutin, bisa enggak. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti, itu pastinya akan mendapatkan sebuah potensi. Bagi yang juga tidak mengikuti, ya mungkin ada persepsi lain seperti itu. Kemudian seiring berjalan, setelah Triple X diluncurkan, baru diluncurkan lagi sebuah project matrik juga, ya. Kemudian project matrik tersebut namanya Xcall. Itu jaraknya sekitar beberapa bulan dari peluncuran Triple X. Artinya momentum diciptakan lagi di dalam sistem. Ada beberapa teman-teman yang membeli atau mengikuti project peluncuran Xcall, dan ada juga sampai saat ini belum membeli Xcall. Artinya matriks sistem atau ekosistem pengembangan dari project ini itu ada diciptakan adalah opsi. Jadi bukan kewajiban. Jadi bagi teman-teman yang dulunya bergabung di X4 sama X3 aja, ya bisa juga. Jadi ketika teman-teman ingin mengikuti perkembangannya juga bisa. Nah, sama kasusnya seperti yang akan terjadi, ya. Cuma berbeda versi karena porsi ini pengembangan dari ekosistem cryptocurrency. Jadi bukan lebih ke pengembangan dari matriknya lagi, tapi sudah beralih ke pengembangan dari cryptocurrency. Tujuan dari porsi ini sendiri untuk menarik market level, investor level, dengan harapan
peluncuran cryptocurrency 4C ini nanti akan menambahkan atau membuat daya tarik atau minat yang lebih besar. Kalau sekarang kita bisa melihat market yang utamanya adalah pelaku network, tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan di level investor yang masuk, karena mereka tertarik untuk membeli cryptocurrency yang ada di 4C. Nah, kabar baiknya, semoga tidak ada masalah, semuanya sinkronisasi. Itulah tujuannya dari bot Telegram ini diluncurkan, untuk melihat seberapa besar persentase tim proses bus yang mendukung proyek 4C. Kemudian di sisi lain, untuk mendapatkan informasi tentang spesial atau hak istimewa dari tim yang sudah ada. Artinya di 4C ini juga tim pengembang akan menciptakan momentum bagi tim yang sudah bergabung di proses BSD. Nah, di sini saya akan tampilkan video, dan setelah Zoom malam ini nanti saya akan share di grup link Telegramnya, kemudian penjelasan singkatnya secara detail nanti akan di-share. Tapi untuk pembuka informasi ini akan kita sampaikan di malam ini, dan video ini akan saya save dan saya simpan sebagai panduan, dan untuk saat ini saya akan tampilkan di Zoom malam ini dulu sebagai informasi awal. Oke. Malam Pak. Oke, bisa diterima Bang Aris videonya? Ya udah di full screen udah. Sip, mulai. Suaranya? Putus, bentar. Putus nggak dengar suaranya? Oke, saya putar. Oke, selamat malam Pak. Oke, bisa diterima? Udah. Cuma kok berhenti ya? Oke, selamat malam Power Team Indonesia. Ini udah. adalah informasi dari Global International untuk pembentukan ekosistem 4C, yang mana sistem ingin mendeteksi atau mendata teman-teman ya sebagai pelaku ekosistem proses ya, dengan cara penggunaan bot ya. Pertama, ini informasi ini ada di official Telegram Global International dan disampaikan oleh Lado Oktanikop. Dan ini pertama kita klik, kemudian klik start. Oke, klik start. Setelah klik start atau memulai, klik English, bahasa Inggris dipilih. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik Process Member Questionnaire. Jadi klik. Maka di sini akan ditampilkan 3 blockchain. Jadi 3 teman-teman ikut proses Ethereum, klik yang atas. Jika ikut proses Tron, klik yang nomor 2. Jika ikut proses BSD, klik yang paling bawah. Bagaimana kalau seandainya ikut di salah satunya? Ambil salah satunya aja. Seperti itu. Contoh misalnya kita ikut proses Binance yang ada di bus, kita klik yang paling bawah yang nomor 3. Oke. Setelah muncul seperti ini, oke, masukkan ID-nya. Oke, ID-nya misalnya 680. Oke. Nah, setelah kita klik ya, maka akan tampil munculan seperti ini. Setelah kita masukkan ID akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada kolom pilihan ya, jumlah slot. Kalau seandainya kita memiliki slot tertinggi di X-Gold misalnya ya, anggaplah X-Gold-nya misalnya 8 ya, paling tinggi. Ya, jadi di proses ini ada 4 program, proses X3, X4, Triple X dan X-Gold. Ambil salah satunya aja yang paling tinggi. Anggaplah X-Gold yang paling tinggi yaitu slot 8, klik 8. Oke. Nah, setelah sampai di sini ya, kita diwajibkan verifikasi wallet. Bagaimana cara verifikasi walletnya? Address wallet BNB jika teman-teman ikut proses bus diambil. Begitu juga dengan proses ETH atau Tron. Ambil salah satunya. Kalau BNB atau Binance proses bus, ambil yang BNB ini. Di copy. Oke, sudah di copy address wallet ini.
ya. Baru nanti kita kirim dengan jumlah 0 rupiah. Seperti itu. Ya, contohnya seperti ini. Seperti biasa kita masuk ke wallet, pengiriman seperti biasa, ya. Kita masuk ke wallet misalnya di sini kita cari yang Smart Chain. Cari yang Smart Chain atau BNB BIP20, klik send. Address wallet yang tadi di copy dari Telegram itu dipastikan, dikopikan ke sini, masukkan jumlahnya, ya. Jumlah pengiriman yaitu 0 rupiah, 0, saldonya 0. Jadi nanti ketika kita isi 0 sebagai verifikasi wallet kita ini bahwa kita benar-benar mempunyai akun tersebut. Ya, klik 0 kemudian klik continue. Oke, baru lanjutkan prosesnya konfirmasi seperti biasa. Ya, seperti pengiriman pada umumnya, tapi pengiriman ini dalam bentuk 0. Apakah ini mengeluarkan biaya? Iya, ini mengeluarkan biaya sekitar 500 rupiah atau 1000 rupiah aja. Oke, ini adalah untuk ekosistem berikutnya atau persiapan untuk ekosistem proses, yaitu Forsy Project. Oke, thank you. Untuk ekosistem Jadi proses. sampai di sini kebetulan ada video yang terpotong. Nah, jadi teman-teman ketika konfirmasi dan melakukan proses transfer saldo dalam jumlah 0, maka nanti kita akan menemukan transaksi hash namanya. Transaksi hashnya itu di-copy. Oke, di-copy kemudian nanti dimasukkan ke Telegram bot tadi. Setelah itu prosesnya selesai. Ya, tambahan sedikitnya. Nanti saya akan lengkapi video ini, tapi pada prinsipnya tata caranya seperti ini, sesimpel itu. Dan juga ada panduan dari official juga, yang mana nanti habis Zoom ini juga kita share untuk materi pendukungnya. Oke, itu adalah bagian dari cara mengaktifkan bot untuk persiapan ekosistem Forsy. Oke, saya akan kembali ke slide. Oke, nah jadi itu adalah bagian dari penjelasan tentang pengaktifan dari bot Telegram, yang mana setelah bot Telegram ini diaktifkan, teman-teman akan mendapatkan suatu hak atau spesial dari proses untuk peluncuran Forsy ini nanti. Perlu diketahui pengaktifan bot atau mengisi data yang ada di bot Telegram itu hanya 10 hari waktunya. Setelah itu tidak bisa lagi, artinya manfaatkan sebaik mungkin dalam waktu 10 hari ke depan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, masih berhubungan dengan tentang Forsy. Untuk siapa proyek ekosistem proses Forsy ini? Nah, jadi proyek Forsy ini itu adalah pembuatan atau pengembangan dari proses ini sendiri. Jadi proses ini kan terus berkembang. Jadi ke depannya ada banyak sekali proyek-proyek yang akan dimasukkan ke dalam sebuah ekosistem besar yang ada di proses. Nah, kemudian proyek ini pastinya untuk kita semua, dan dipastikan bahwa proyek ini juga berbeda dengan konsep-konsep yang sudah pernah kita temukan. Dan ini diyakinkan konsep pertama di dunia juga, karena Forsy ini pengembangannya bukan menggunakan sistem ICO pada umumnya, tapi dia mempunyai metode lain yang saya dapat informasi seperti itu. Nah, di sisi lain ini opsi, artinya kita hanya menyampaikan informasi secara global, internasionalnya, untuk pemilihan apakah peluang ini akan diambil, apakah kripto ini akan diikutin sistemnya, itu tergantung dari masing-masing orangnya nantinya. Seperti itu. Dan pada prinsipnya Power Team mendukung secara keseluruhan pengembangan proses secara keseluruhan. Kita akan sampaikan informasinya seperti itu. Nah, apakah Forsy kripto ekosistem ini wajib diikuti? Ya, perlu saya tekankan, ini adalah opsi. Jadi bagi teman-teman yang nggak tertarik, nanti setelah peluncuran juga nggak ada masalah, tapi bagi yang tertarik silakan ikuti teknis yang nanti akan disampaikan lebih lanjut.
Kemudian apakah mitra proses wajib? Ya tetap saya nyatakan bahwa ini adalah opsi, ya, karena ada banyak sekali pertanyaan seperti itu yang saya temukan dan saya tekankan itu adalah opsi dan tidak akan pernah mengganggu dengan pengembangan dari proyek proses yang ada di Matrix, ya. Kemudian apakah bot Telegram berbahaya untuk keamanan wallet? Kita udah verifikasi tidak ada potensi bahayanya karena bot Telegram itu hanya untuk mendapatkan data atau presentasi atau informasi hak istimewa yang nanti akan disampaikan melalui bot tersebut seperti itu. Jadi tidak ada potensi bahayanya, berbeda dengan bot-bot Telegram token airdrop itu mungkin ada sebuah potensi yang memungkinkan untuk connecting ke wallet, ya, tapi untuk yang bot Telegram ini kita sudah verifikasi dan dinyatakan. Apa tujuan bot Telegram Porsi? Seperti yang dijelaskan tadi, untuk persiapan peluncuran ekosistem. Karena informasi-informasi tentang Porsi itu nanti ada di bot tersebut. Oke, nanti ada informasi tentang domain atau interface-nya, itu nanti juga disampaikan lewat situ. Mungkin cara memulai untuk melakukan pembelian Porsi koin juga mungkin ada di situ nantinya. Yang terpenting kita mengikuti step-step yang disampaikan oleh Global Internasional. Untuk saat ini informasinya hanya peluncuran bot dulu. Untuk teknis berikutnya itu belum. Artinya apa yang mereka ikutin kita verifikasi dan ketika itu aman pastinya kita akan sampaikan. Seperti itu polanya. Nah, bagaimana jika saya tidak mengaktifkan bot Porsi? Tetap nggak ada masalah, itu adalah opsi. Kita hanya menyampaikan informasi dari global. Jadi teman-teman, kalau seandainya tidak mengaktifkan bot, itu nggak ada masalah. Artinya kalau saya pribadi, karena saya mengikuti perkembangan proses ini dari awal, yang saya tahu di proses ini ada namanya penciptaan momentum di dalam sistem. Ya, ketika kita mengikuti sesuai dengan pergerakan dari global, biasanya kita akan mendapatkan momentum-momentum yang menarik, yang mana momentum tersebut pastinya berbeda dengan hari-hari biasa. Itu yang kita pahami. Kemudian teman-teman harus mengerti juga, kita sedang bermain di dalam dunia teknologi. Apapun itu teknologinya, tidak ada satupun yang tidak mengikuti atau melakukan pengembangan atau peningkatan seperti itu. Teman-teman bisa melihat teknologi apapun, baik itu mesin dari dalam kategori mobil, pastinya akan selalu melakukan peningkatan. Tapi pada prinsipnya di dalam teknologi blockchain ini, yang sudah ada itu tidak bisa dikurangin. Konsep blockchain itu seperti itu. Artinya, semua program yang sudah ada di dalam blockchain itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berubah. Konsepnya akan seperti itu. Kemudian adapun pengembangan itu sendiri adalah penambahan program, penambahan ekosistem, penambahan proyek, penambahan macam-macam dari pengembangan dari teknologi itu sendiri. Seperti itu yang harus dipahami, bahwa sifat dari teknologi itu sendiri itu adalah berkembang terus-menerus. Sama seperti Android yang teman-teman pakai juga, kalau dulu kita menggunakan versi 5, sekarang mungkin udah versi 10, mungkin kedepannya ada versi 11 nanti, yang mana pastinya setiap versi itu mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan masing-masing. Seperti itu. Oke. Nah, setelah informasi dari Global Internasional kita sampaikan, kita akan masuk ke materi, yang mana materi ini tujuannya agar teman-teman mengerti apa yang pernah dilakukan, apa yang belum pernah dilakukan, perbedaannya di mana, kemudian kelebihannya di mana akan ketemu ketika kita melihat suatu perbandingan. Ya. Nah, di sini pastinya saya juga mengikuti perkembangan network secara keseluruhan dan sudah cukup lama, dan saya paham betul apa yang terjadi di dalam pengembangan bisnis, baik itu sentral ataupun desentralisasi.